Kali ini saya akan membahas cara menggunakan perintah poligon pada AutoCAD atau untuk membuat bangun datar dengan banyak segi. Langsung kita buka AutoCAD. Oke, untuk membuat poligon ini yang pertama bisa kita akses dengan icon yang ada di tab ini, yaitu icon poligon. Ini klik ini di atas ini, bisa juga diklik ini. Ada tanda panah ke bawah. Nah, di sini ada dua pilihan, rectangle atau polygon. Di sini kita pilih yang polygon, maka klik saja polygon. Setelah itu kita akan diminta untuk menentukan banyaknya sisi polygon yang kita buat. Jadi polygon ini bisa kita buat paling sedikit 3 sisi sampai seterusnya, bisa 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sesuai yang kita butuhkan. Di sini kita memasukkan dengan jumlah sisi yang pertama 3. Lalu kita tekan enter. Sesudah itu kita pilih titik tengah acuan gambar poligonnya, bisa kita klik di sembarang tempat. Misal saya klik di sini. Lalu ini ada dua pilihan, ada inscribe in circle atau circumscribe about circle. Kalau inscribe in circle ini nanti titik acuannya akan mengarah ke sudut, atau kalau kita buat lingkaran, maka poligon ini akan berada di dalam lingkaran. Kalau kita pilih circumscribe about circle, ini titik acuan senternya akan mengarah ke arah sisi, dan poligon akan berada di luar lingkaran apabila nanti kita buat sebuah lingkaran. Jadi inscribe circle nanti gambarnya lebih kecil, padahal radius yang kita masukkan sama. Circumscribe about circle nanti bangunannya menjadi lebih besar, walaupun radius atau jari-jarinya nanti akan kita masukkan sama juga. Oke, yang pertama kita pilih inscribe in circle. Kita klik ini inscribe in circle, atau bisa dengan memasukkan perintah I pada keyboard lagi. Ini kita klik saja ini inscribe in circle, klik. Nah, sesudah itu ini sudah ada berbentuk sebuah segitiga. Nah, bisa dilihat ini dari titik center ini, kalau kita tarik maka ada garis putus-putus mengarah ke sudutnya. Karena kita pilih opsi yang pertama, kita pilih inscribe. Kalau ingin membuat arahnya tegak lurus ini, tinggal mengaktifkan perintah orto pada keyboard atau tekan F8. Atau bisa juga dengan menekan Shift pada keyboard. Seperti ini. Dengan terus menggenggam Shift. Apabila ingin membuat arahnya sembarang arah bisa diakses seperti tadi, maka lepas Shift seperti ini. Kalau menekan Shift atau F8 pada keyboard, maka ini garis akan kaku atau hanya bisa posisi tegak lurus. Nah, seperti itulah. Ini saya lepas Shift atau F8-nya, ortonya saya nonaktifkan. Jadi di sini ada perintah memasukkan radius of circle. Di sini saya masukkan radius atau jari-jari dari titik center tengahnya ke sudutnya sebesar 50. Lalu tekan enter pada keyboard. Oke, seperti ini kira-kira. Setelah itu akan kita buat segi lainnya. Misal kita buat segi 5. Tekan POL lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Lalu masukkan sisi yang atau segi berapa yang ingin kita buat. Di sini saya masukkan 5, jadi nanti ada sudut dan seginya 5, bangunan poligon selanjutnya. Lalu tekan enter. Sesudah itu kita klik di sembarang tempat untuk menentukan posisi tengah dari bangunan poligon ini. Misal saya klik di sini. Lalu ini tetap saya pilih lagi inscribe in circle. Bisa dengan langsung mengklik ini atau bisa menekan I lagi pada keyboard lalu enter.
Sesudah itu masukkan radiusnya sama seperti tadi saya contohkan 50 saja radiusnya. Lalu tekan enter lagi pada keyboard. Nah, sudah seperti ini. Nah, ini arahnya, arah center mengarah ke sudut untuk ukuran 50-nya. Bisa kita cek, tekan DAL pada keyboard, lalu enter. Nah, yang pertama di sini, di segitiga, dari sudut atas kita arahkan ke titik center acuan tengahnya. Nah, ini adalah 50. Lalu kita cek lagi untuk segi 5-nya. Kita klik di sini, lalu arahkan ke tengahnya. Nah, ini adalah 50. Jadi, karena kita memilih inscribe tadi, maka dia dari sudut ini, dari sudut atas mengarah, dari tengah, titik tengah mengarah ke sudut. Dan jika kita buat sebuah lingkaran dengan jari-jari yang sama atau radius 50, maka dia akan berada di dalam lingkaran. Oke. Kebalikan dengan opsi apabila kita memilih circumscribe. Kita buat lagi yang kedua. Bangunan selanjutnya tetap segitiga yang pertamanya. Seperti yang pertama ini. Lalu kita buat satu lagi nanti segi 5. Dengan opsi memilih circumscribe. Ketik POL lagi pada keyboard. Lalu tekan enter. Masukkan jumlah sudut 3. Masukkan 3. Lalu tekan enter. Lalu klik di sembarang tempat untuk menentukan center bangunan. Saya klik misal di sini agar jangan terlalu rapat. Sesudah itu kita pilih opsi yang kedua, circumscribe about circle. Lalu kita masukkan radiusnya sama seperti tadi, tetap 50 radiusnya. Lalu tekan enter. Oke, bangunan terlihat lebih besar dari yang pertama karena dia dari senternya mengarah ke sisi, bukan ke sudut. Oke, kita coba di segi 5-nya. Kita tekan POL lagi pada keyboard, lalu tekan enter. Masukkan segi 5 untuk sisinya, lalu klik enter pada keyboard, lalu klik di sembarang tempat untuk menentukan senternya. Saya klik di sini misal agar tidak terlalu rapat. Lalu pilih opsi yang kedua ini, klik ini circumscribe about circle, atau bisa dengan menekan C lagi pada keyboard. Kalau tidak, kita klik masukkan perintah C sama saja. Lalu tekan enter. Sesudah itu masukkan radiusnya sama seperti tadi. Kita masukkan 50. Tapi lalu kita tekan enter. Tapi sebelum menekan enter bisa kita lihat ini garis putus-putusnya ini mengarah ke sisi bangunan, bukan ke sudut seperti kita memilih opsi yang pertama atau opsi inscribe tadi. Kalau opsi inscribe garis putus-putusnya mengarah ke sudut. Kalau memilih opsi circumscribe garis putus-putusnya ini dari garis center ini mengarah ke sisi. Jadi bangunan menjadi lebih besar. Dan setelah memasukkan radius ini tekan enter pada keyboard. Oke, kita cek selanjutnya. Ini kita geser supaya lebih dekat ini. Oke, bisa kita cek. Yang pertama, kita cek lagi ukurannya. Tekan DAL pada keyboard, lalu enter. Nah, kalau ini kita cek dari sudut dari senternya ke arah sudut, maka tidak akan dapat 50. Malah ini 100. Karena acuannya yang circumscribe ini adalah ke arah sisi. Nah, ini salah. Acuannya dari center ini. Yang benar acuannya dari center ini ke sisi. Sisi ini. Nah, ini dia. Bisa dilihat ini. Ukurannya 50. Karena kita memilih opsi circumscribe. Begitu juga dengan segi 5 ini. Kita tekan DAL pada keyboard lalu enter. Kita coba ukur dari center ini ke sudut, maka dia tidak akan dapat 50. Nah, ini tidak dapat 50.
Padahal kita memasukkan radius tetap 50 seperti tadi. Dia acuannya ke sisi, bukan ke sudut. Nah, ini center kita arahkan ke sisi. Bisa ke sisi ini. Bisa juga ke sisi lain. Misal ke sisi ini. Atau bisa ke sisi arah lainnya juga, seperti ke sisi ini, ke sini bisa juga tetap 50. Sama saja. Ini 50. Lalu kita coba kalau ke sisi lain, maka tetap 50. Begitu juga ini kalau kita coba ke sudut lain. Dari center ini kita coba ke arah ke sudut lain, maka dia tetap 50. Begitu juga ini, kita arahkan ke sudut lain dari center ini, kita arahkan ke sudut ini, maka 50 di sini. Kalau ini kita arahkan ke segi, ke sisi, dari center ini ke sisi lain kita arahkan, misal ke sisi ini, maka bisa dilihat ukurannya tetap 50. Lalu kalau kita masukkan kita buat sebuah lingkaran dengan radius yang sama, yang pertama untuk opsi circumscribe ini, maka lingkaran nanti akan maka poligon akan berada di dalam lingkaran. Bisa kita coba tekan C, lalu enter. Kita klik di acuan titik tengah seperti tadi, klik di sini, lalu arahkan ke bagian luar, masukkan radiusnya 50. Enter. Lalu yang kedua di segi 5 ini sama juga, tekan C, lalu enter, klik di sini. Lalu masukkan angka 50 untuk radiusnya, enter. Nah, bisa dilihat ini poligon segitiga maupun segi 5 ini berada di dalam lingkaran. Jadi gambarnya lebih kecil dibanding dengan opsi memilih circumscribe ini. Kalau circumscribe nanti malah lingkarannya yang akan berada di dalam, kebalikan dari inscribe ini. Oke, kita tes membuat lingkaran dengan radius 50 di bangunan yang kita buat dengan opsi circumscribe. Tekan C pada keyboard lalu enter. Klik di sini di titik center yang sama seperti tadi, lalu masukkan radius yang sama juga yaitu 50, enter. Lalu untuk yang bangunan satu lagi sama juga, tekan C pada keyboard lalu enter. Lalu klik di sini masukkan radius 50, enter. Nah, bisa dilihat ini malah lingkarannya yang berada di dalam untuk opsi circumscribe, lingkarannya yang berada di dalam poligon. Sedangkan untuk opsi inscribe, poligonnya yang berada di dalam lingkaran. Nah, itulah perbedaan antara opsi inscribe dan circumscribe dalam membuat sebuah poligon di AutoCAD. Nah, untuk membuat bangunan datar dengan segi atau sisi lainnya, tinggal masukkan sisi sewaktu kita memasukkan POL seperti ini, lalu tekan enter dan masukkan, ini ada enter number of side, tinggal masukkan jumlah sisi atau segi yang kita inginkan. Nah, caranya sama saja seperti tadi. Begitu juga dengan opsi circumscribe atau inscribe, tinggal Anda pakai sesuai keperluan. Oke, sekian informasi yang dapat saya berikan. Sampai jumpa pada tutorial selanjutnya dan terima kasih.